Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susti Rahayu dengan NIM 1902104021127 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Saya akan mereview sebuah novel yang berjudul 11 Patriot, karya Andrea Hirata. Novel ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka, terbit pertama kali pada bulan Juni tahun 2011. Dengan tebal buku 20,5 cm, jumlah halaman buku ini sebanyak 112 halaman. Andrea Hirata menghadirkan novel 11 Patriot sebagai novel ketujuhnya dalam bahasa Indonesia. 11 Patriot adalah kisah yang menggentarkan dan sangat inspiratif tentang cinta seorang anak, pengorbanan seorang ayah, makna menjadi orang Indonesia, dan kegigihan menggapai mimpi-mimpi. Novel 11 Patriot adalah karya yang unik, karena untuk mendapatkan seluruh impresi secara utuh dari karya ini, mesti pula mendengarkan 3 buah lagu yang lirik dan aransemen musiknya diciptakan oleh Andrea Hirata. Lagu-lagu tersebut berjudul PSSI Aku Datang, 11 Patriot, dan Sorak Indonesia. Pengalaman Andrea menciptakan lagu dimulai dengan menciptakan lagu Cinta Gila untuk soundtrack film berdasarkan novel keduanya, Sang Pemimpi. Lagu tersebut dipopulerkan oleh Band Ungu dan terpilih sebagai The Best Soundtrack pada Indonesia Movie Awards tahun 2009. Lagu yang berjudul PSSI Aku Datang, 11 Patriot, dan Sorak Indonesia adalah lagu rakyat yang didesain untuk dinyanyikan bersama-sama. Lagu tersebut tentang semangat, lagu untuk para supporter dengan meletupkan gelora cinta pada Indonesia demi mendukung PSSI dan tim olahraga Indonesia saat bertarung. Andrea Hirata mengajak seluruh rakyat Indonesia pencinta PSSI untuk menyebut diri mereka sebagai patriot PSSI. Cinta PSSI, cinta Indonesia, salam patriot PSSI. Sejak diterbitkannya novel pertama Laskar Pelangi pada tahun 2006, Andrea Hirata melejit bagai meteor. Karya-karyanya tetralogi Laskar Pelangi dan duologi Pandang Bulan Laku Keras. 3 bukunya, Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Edensor, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, masing-masing dengan judul Rainbow Troops, Dreamer, dan Edensor. Bahkan, awal 2010, Andrea sudah merintis sejarah baru, pemasaran buku karya-karyanya melalui global marketing. Novel produk Indonesia tidak hanya dipasarkan di tanah air, tapi juga di mancanegara. Andrea Hirata menjadi ikon penulis bestseller Indonesia awal abad ke-21. Novel ini mengisahkan seorang anak yang bernama Ikal yang bermimpi untuk menjadi pemain sepak bola dan menjadi kebanggaan ayahnya. Kecintaan Ikal pada bola berawal dari ketika ia menemukan album foto yang disembunyikan dari orang tuanya. Dari rasa penasaran itulah akhirnya Ikal menemukan bagaimana ayahnya menjadi seperti saat ini. Pria yang jalannya terpincang-pincang dengan punggung penuh luka. Kegigihannya menyimak kisah dari selembar foto itu membawanya pada kisah-kisah tentang kekejaman penjajahan pada saat itu. Ayah Ikal pada masa mudanya adalah seorang bungsu dari 3 bersaudara yang mencintai sepak bola. Ayah Ikal berperan sebagai pemain sayap kiri. Kepiawaian mereka di lapangan sepak bola dianggap Belanda yang zaman itu menduduki Indonesia sebagai ancaman yang tidak main-main. Van Holden sebagai utusan VOC di Indonesia memahami bahwa keberadaannya di negeri ini berkaitan juga dengan politisi utusan Ratu Belanda. Setiap aspek termasuk sepak bola adalah politik, dan ia akan menggunakannya untuk satu tujuan, yaitu melanggengkan pendudukan Belanda di Indonesia. Lagi pula, selama ini tak ada yang berani mengalahkan tim sepak bola gabungan Belanda. Maka, kepopuleran 3 bersaudara itu dapat mengancamnya dari 2 sisi. Simpati pada 3 bersaudara itu dapat berkembang menjadi lambang pemberontakan sekaligus mengancam kejayaan tim sepak bola Belanda. Mau tidak mau mereka harus dibungkam. Demi untuk memuluskan tujuannya,
Van Holden melakukan berbagai cara, dari melarang ketiga saudara itu tampil dalam kompetisi sepak bola, sampai mengurung dan memberlakukan hukuman kerja rodi kepada pelatih dan 3 bersaudara itu. Sekembali dari Pulau Buangan, 3 saudara kembali bekerja di parit tambang. Tak lama kemudian ada kompetisi bola antara tim Belanda melawan para kuli parit tambang. 11 pemain, 11 patriot, termasuk di dalamnya 3 bersaudara kembali bermain. Pertandingan itu dimenangkan oleh tim parit tambang dengan skor 1-0. Gol satu-satunya yang dicetak oleh si bungsu. Ribuan penonton menyerbu lapangan dan si bungsu. Ayah Ikal seperti kebiasaannya setiap bermain meneriakkan Indonesia, Indonesia. Ribuan penonton yang diikuti oleh ribuan penonton lainnya. Teriakan penuh semangat yang membahana dan tanpa henti. Belanda berang mendengarnya. Usai pertandingan pelatihan dan 3 bersaudara diangkut ke tangsi, mereka dikurung selama seminggu. Ayah Ikal pulang dengan tempurung kaki kiri yang hancur. Sejak saat itu, ia tidak bisa bermain sepak bola lagi. Kecintaan ayah pada sepak bola dan PSSI kemudian membuat Ikal bertekad untuk menjadi pemain sepak bola dan bergabung dengan PSSI. Novel 11 Patriot ini termasuk ke dalam karya sastra angkatan 2000-an. Hal itu ditinjau dari tahun diterbitkannya novel, yaitu pada tahun 2011. Selain itu, pengarang dari novel ini, yaitu Andrea Hirata, juga merupakan salah satu sastrawan angkatan 2000-an. Karakteristik dari karya sastra angkatan 2000-an diantaranya penggunaan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif. Novel 11 Patriot karya Andrea Hirata ini memiliki gaya bahasa sehingga membuat karya sastra ini memiliki nilai estetik. Seperti pada kalimat, Van Holden menyaksikan sendiri bahwa anak-anak muda itu melesat bak bintang kejora di mata rakyat. Mereka diperlakukan penjajah bak kuda beban. Penggalan dari kutipan tersebut merupakan salah satu majas perbandingan, yaitu perumpamaan yang ditandai oleh kata bak. Selanjutnya, pemilihan kata yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari. Seperti pada kalimat, ingatan-ingatan pertama tentang ayah tampak seperti gambar yang samar, yaitu pada suatu malam aku duduk di tengah sebuah ruangan dengan 2 anak lain, yang belakang hari nanti mereka adalah Rapani si pemalu dan Mahar si bergajul. Dan kami menggoda seekor luwak yang baru ditangkap sang tuan rumah, seorang pemburu tua. Penggunaan kata bergajul dalam kutipan kalimat tersebut merupakan salah satu contoh dari penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam bahasa Melayu, bergajul memiliki arti nakal atau bandel. Tema sosial, politik, romantik juga masih mewarnai karya sastra angkatan ini. Tema yang terdapat dalam novel 11 Patriot adalah membela negara dapat dilakukan melalui olahraga. Ikal yang bercita-cita menjadi pemain PSSI, akan tetapi ia gagal. Kegagalannya tidak membuatnya membenci PSSI. Ia tidak pernah ikut-ikutan orang yang mengejek PSSI jika PSSI kalah. Ia tidak mengejek PSSI, bahkan ia semakin cinta terhadap sepak bola tanah air. Cintanya terhadap PSSI semakin kuat. Kemudian, genre yang muncul pada periode ini adalah cerpen, puisi, novel, drama, film, dan sandiwara. 11 Patriot termasuk ke dalam karya sastra yang bergenre novel. Selanjutnya, banyak yang menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Berdasarkan novel tersebut, dapat diketahui bahwa Ayah Ikal telah bekerja menghabiskan waktunya sebagai pekerja kasar di PN Timah Belitung. Ayah Ikal telah bekerja selama bertahun-tahun, namun tetap saja tidak mendapatkan materi yang cukup dari hasilnya bekerja. Ia hanya mendapatkan gaji kecil dan beras seberat 60 kg. Upah itu tentu saja tidak sesuai dengan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah sosial, yaitu kemiskinan. Persaingan yang tidak sportif terjadi antara tim Belanda melawan tim jajahan atau pribumi.
Semua tim yang tergabung dalam PN Timah Belitung harus mengikuti pertandingan District di Header. Pertandingan tersebut tidak berjalan seperti biasanya. Terdapat intrik dan kecaman saat pertandingan. Tim Belanda selalu berusaha agar tim mereka dapat menjadi juara pada pertandingan yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Oleh sebab itu, setiap ada pertandingan, mereka mewajibkan kepada tim manapun untuk mengalah demi nama baik tim Belanda. Mereka tidak segan-segan mengancam, bahkan melakukan tindakan kekerasan fisik apabila ada yang berani melawan kekuasaan Belanda. Dalam novel ini, penulis menggunakan dan menggabungkan beberapa aliran sastra seperti idealisme dan ekspresionisme. Idealisme seperti pada kutipan kalimat, dalam hati, Alkil ingin menggantikan ayahnya. Dia ingin menjadi pemain junior PSSI. Dalam kalimat tersebut ada angan-angan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh Alkil. Angan-angan atau cita-cita itulah yang merupakan ciri dari aliran idealisme, yaitu adanya ide-ide pengarang. Sedangkan ekspresionisme terdapat dalam kutipan kalimat, 3 bersaudara yang simpatik, baik penampilan maupun sportivitasnya, dan kisah hidupnya yang memilukan telah menjadi buah bibir. Mereka adalah hiburan, kekuatan, dan inspirasi bagi rakyat jelata untuk menahan derita penjajahan yang tak berkesudahan. Rakyat putus asa, sulit mengharapkan 3 bersaudara itu kembali ke kampung dalam keadaan hidup. Si bungsu yang diseret ke parit tambang sejak berusia 13 tahun, seorang pemain sepak bola sayap kiri berbakat alam luar biasa, yang berlari sederas menjangan. Kutipan kalimat tersebut merupakan pengungkapan perasaan, gejolak jiwa, atau emosi jiwa seorang penulis, yang dituangkan dalam karya sastra tersebut. Novel ini memiliki amanat atau pesan moral yang sangat menyentuh hati, yaitu cinta akan tanah air Indonesia. Seberat apapun penderitaan yang ditanggung, sesakit apapun jiwa dan raga, tetap tanah air Indonesia. Rasa patriotisme yang sangat dijunjung tinggi, semangat yang tak terpatahkan, pengorbanan yang tulus, mewajibkan novel ini harus dibaca oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia, terutama olahragawan Indonesia, sebagai inspirasi dan motivasi untuk menjalankan kehidupan masa mendatang yang lebih baik. Nah, itu dia review 11 Patriot dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan referensi bacaan untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.